Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi sumber daya air yang disusun oleh Ana Umi Farida NIM 109, Lia Dwi Linati NIM 116, Haidar Dani Firmansyah NIM 118, dan juga Rizky Firda Handayani NIM 121. Berikut merupakan pembahasannya. Yang pertama, mengenai pengertian sumber daya air. Sumber daya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Air dengan segala manfaatnya bagi kehidupan mulai dari tingkat molekuler hingga ekosistem global terlalu rendah jika hanya dipandang dari instrumental value-nya saja. Air adalah kehidupan dan sumber kehidupan, di mana setiap kehidupan memiliki intrinsic value sehingga air tidak dapat dinilai apabila dikelola hanya sebatas sebagai barang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dinyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Menerapkan sistem pengelolaan air pada suatu wilayah tertentu itu merupakan suatu keharusan dan harus mempertimbangkan potensi sumber air yang tersedia. Untuk mengetahui semua itu, menurut Junaidi dapat menggunakan rumus neraca air. Neraca air merupakan hubungan antara ketersediaan air total dengan total kebutuhan air pada suatu daerah aliran sungai. Rumus dari neraca air sendiri ini yakni I min O kurang lebih delta S. I adalah air yang masuk ke dalam das, O adalah air yang keluar dari das, dan delta S adalah perubahan tambungan air di dalam das. Sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu atau Integrated Water Resource Management yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Selanjutnya terkait peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah sungai dengan membuat pola pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. Adapun tujuan utama dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air adalah untuk keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sumber daya air. Penggunaan sumber daya air yaitu pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Selanjutnya itu pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada pertama, sumber yang terdapat di dalam hutan lindung. Yang kedua, mata air yang terdapat di luar hutan lindung. Dan yang ketiga, akuifer air tanah dalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model ekonomi sumber daya air bawah tanah. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal lebih jauh mengenai sumber daya air bawah tanah itu sendiri. Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan, aliran air tanah di dalam aquifer memerlukan waktu lama yang bisa sampai berpuluhan ataupun sampai ribuan tahun, tergantung dari jarak dan jenis batuan yang dilaluinya. Pada dasarnya, air tanah itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan waktu umur manusia, air tanah bisa digolongkan kepada sumber daya alam yang tidak terbaharukan karena untuk memperbaharuinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu bisa puluhan bahkan sampai ribuan tahun tergantung dari jarak dan jenis batuan yang dilaluinya. Maka dari itu di sini dijelaskan bahwa air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air atau aquifer. Aquifer itu adalah lapisan pengandung air yang ada di bawah permukaan tanah, mengisi ruang pori batuan dan berada di bawah muka air tanah. Aquifer merupakan suatu formasi geologi yang jenuh air yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan meluluskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis, serta bentuk dan kedalamnya pun terbentuk ketika terbentuknya cekungan air tanah. Cekungan air tanah adalah sebuah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penambahan atau recharge, pengaliran, dan pelepasan atau discharge air tanah berlangsung. Nah, potensi air tanah di suatu cekungan sangat tergantung pada porositas dan kemampuan batuan untuk melakukan dan meneruskan air tersebut. Maka air tanah mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung jenis tanah yang ada. Pada tanah berpasir, air tanah bergerak lebih cepat, sedangkan dibandingkan pada susunan tanah yang tersusun dari tanah liat. Nah, maka dari itu, Neher depleisasi sumber daya air pernah mengatakan bahwa depresiasi sumber daya air bawah tanah ini menyebabkan dampak ekonomi dalam 3 hal. Yang pertama, sumber daya air bisa menjadi langka atau extinct melalui pemanfaatan yang berlebihan atau overuse yang mengakibatkan biaya ekonomi yang sangat mahal. Jika sumber air ini bisa habis, sedangkan pengadaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut akan mengakibatkan biaya yang dibutuhkan pun akan menjadi mahal pula. Dan yang kedua yaitu air bawah tanah diibaratkan uang di bank yang dapat menjadi cadangan pada saat curah hujan menurun akibat musim kemarau. Jika cadangan habis, maka akan menimbulkan biaya ekonomi yang sangat mahal, seperti kita itu harus membutuhkan biaya lebih untuk membuat sumur bor misalnya. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan air dalam tanah atau water table akan habis dan biaya ekstraksi akan meningkat. Berikut juga ada rumus yang berkaitan dengan hal ini, yaitu dx per dt sama dengan x sama dengan g dikurangi y. X itu adalah stok sumber daya air, g langsung laju pengisian, dan y itu dikurangi laju ekstraksi. Persamaan di atas menunjukkan bahwa harga sumber daya sama dengan selisih antara manfaat marginal dan biaya marginal untuk memanfaatkannya. Alokasi sumber daya air. Alokasi air merupakan sebuah masalah ekonomi yang digunakan untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasi kepada pengguna atau kepada calon pengguna.
Alokasi dan distribusi air antar sektor dan antar wilayah semakin kompleks dengan potensi konflik yang cenderung meningkat. Adanya perbedaan kepentingan antara hulu dan hilir, antar daerah maupun antar pengguna dapat menimbulkan konflik penggunaan air. Di sisi lain, kecenderungan keterbatasan air yang semakin terbatas. Peningkatan kebutuhan akan air dan ketersediaan air yang semakin terbatas akan terus berlangsung sehingga selisihnya akan terus mengecil. Banyak kasus yang ada di Indonesia menunjukkan adanya konflik pengelolaan sumber daya air yang dapat membuat rakyat dan negara saling berhadapan, bahkan juga rakyat dengan korporasi. Permasalahan ekonomi inilah yang menjadi penyebab pentingnya pengalokasian sumber daya air kepada penggunanya untuk memenuhi tujuan dalam efisiensi penggunaan air. Salah satu pendekatan alokasi sumber daya air adalah jumlah air yang tersedia. Namun, pendekatan ini tidak selalu dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat mengikuti pola dari penggunanya. Namun, pada saat jumlah air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan. Penggunaan air pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok konsumtif adalah mereka yang memanfaatkan suplai air untuk konsumsi yang terdiri dari rumah tangga, industri, pertanian, dan kehutanan. Dan yang kedua, kelompok non-konsumtif, di mana kelompok ini memanfaatkan air sebagai media pertumbuhan ikan pada kasus perikanan, sumber listrik pada pembangkit listrik tenaga air, dan rekreasi. Untuk pengalokasian dan pendistribusian air secara proporsional dan mengurangi konflik antar sektor penggunaan air, kebutuhan air setiap sektor harus ditetapkan dan jaringan distribusi harus dibangun secara luas. Selain itu, pengalokasian air juga harus bersifat adil, efektif, dan berkelanjutan agar sumber daya air yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Rencana penyediaan dan pengalokasian sumber daya air harus memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas kebutuhan lainnya. Yang kedua, pemakai air yang sudah ada perlu dijaga kelangsungannya. Dan yang ketiga, air untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sungai atau di sekitar jaringan pembawa air perlu mendapatkan perhatian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.